Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Masjid As-Sakinah, jemaah salat tarawih yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang berkat izin dan iradahnya dan berkat bimbingan hidayah serta taufiknya sampai dengan malam ke-17 ini kita masih konsisten bersemangat dan sungguh-sungguh menghadiri sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan selama 16 hari yang lalu dicatat oleh Allah Ta'ala dengan menjadi amalan sholihan makbulan di sisinya, dan hari-hari yang tersisa separuhnya lagi semoga Allah memberi kita kekuatan, semangat, kejelasan, dan kesungguhan untuk menuntaskan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang baru ini. Hadirin baiklah, pada kesempatan malam hari ini tema yang disampaikan kepada saya untuk dipaparkan adalah tentang Nabi Muhammad alaihissalam sebagai tokoh yang sangat luar biasa di dalam al-wafa bil ahad, menepati janji. Para jemaah, dalam Islam sesuatu yang terkait dengan janji itu ada beberapa terminologi. Ada disebut dengan al-wa'du, disebut dengan al-ahdu, disebut juga dengan al-mithaq. Semuanya memiliki pengertian janji, tapi tentu masing-masing memiliki konotasi tersendiri. Karena dalam bahasa Arab itu setiap kata mengandung makna, atau setiap huruf mengandung maksud, dan setiap kata mengandung makna. Padanan kata itu ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Para hadirin, di dalam Islam, janji itu sesuatu yang luar biasa. Karena manusia sendiri sebelum dilahirkan ke dunia sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut pada ayat 172 surat Al-Imran. Setelah lahir ke dunia juga mengikat janji dengan Allah Azza wa Jalla yang oleh para ulama disebut dengan istilah ahdun dan ahdun syar'iyyun, janji secara fitrawi dan janji secara syar'i. Nah, khusus tentang Nabi Muhammad alaihissalam, perhatikan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25. Beliau itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh 24 Nabi, atau dengan kata lain, sifat-sifat 24 Nabi itu yang masing-masing Nabi punya sifat-sifat tersendiri yang menonjol, itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah al-wafa bil ahdi, tepat janji. Dan tepat janji itu seluruh para nabi seperti itu. Misalnya di surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana siddiqan nabiyya idza kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ismail disebut sebagai hamba oleh Allah yang shadiqal wa'di. Ini bagus untuk nama kalau punya anak laki-laki dikasih nama shadiqal wa'di, seorang yang sangat menepati janji. Para diri maka Rasulullah Nabi itu seorang Rasul, seorang Nabi. Itu Ismail, anak dari Ibrahim. Dan dalam surat An-Najm Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim ayah Ismail pun seorang hamba
yang menepati janji. Nah, para hadirin, di dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada kita sebagai hambanya supaya menepati janji. Wa aufu bil ahdi, tepati oleh kalian janji. Dan inna ahadakan mas'ula, janji itu akan kita pertanggungjawan oleh Allah di hari kiamat nanti. Karena itu para nabi seluruhnya adalah orang-orang yang tepat janji. Demikian juga al-amthal, orang-orang yang seperti nabi dari kalangan solihin, dari kalangan waliullah. Mereka orang-orang yang tepat janjinya, janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri, janji kepada masyarakat, dan janji-janji yang lainnya begitu. Nah, para hadirin, tidak akan cukup waktu segera untuk memaparkan bagaimana Rasul yang mulia itu seorang yang sangat tepat janji. Saya akan mencoba meringkaskan saja sosok Nabi yang mulia yang sangat tepat janji itu. Yang pertama, para hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang melimpahkan rahmat kepada umat manusia, terlebih lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmat, nikmat, karunia, dan apalagi istilahnya al-fadl dan al-qur'an itu dilimpahkan kepada Rasulnya. Dan Rasul mampu membalas nikmat-nikmat Allah itu. Dan itu bagian daripada ahdun syar'iyyun dan fitriyyun, yaitu membalas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji dengan Allah Ta'ala. Karena manusia sudah mengatakan bahwa syahidna, benar aku menjadi saksi dan akan melaksanakan janji-janji dengan Allah untuk ibadah kepadanya. Saya kira tidak akan ada hamba yang paling hebat menepati janji dengan Allah kecuali Rasulullah SAW dalam pelaksanaan amalan-amalan yang bersifat ubudiyah. Beliau adalah sosok nomor wahid, sosok nomor satu yang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi beliau. Sehebat-hebat para sahabat tidak bisa menyamai Rasulullah, apalagi sehebat-hebat orang sekarang. Jangankan menyamai Nabi, menyamai sahabat pun tidak mungkin. Diceritakan misalnya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, tapi kebetulan Rasulullah sedang tidak ada di rumahnya, yang ada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya pada Rasul tentang apa yang diperbuat oleh Rasul di malam hari. Aisyah menjawab, karena Rasulullah tidak sholat tinggal di hatta terima qadamah. Rasul itu kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Sehingga Aisyah itu menegur Rasul dengan heran. Kata Aisyah, ya Rasulullah, alaisa Rasul, bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa kau ibadah seperti menyiksa diri? Apa jawab Rasulullah? Singkat jawabannya, afala aku mu'abdan syakur. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itulah Rasulullah. Dan ini yang menjadi kekaguman tiga orang sahabat tadi yang ingin, yang kagum terhadap Rasulullah, walaupun sudah punya tiket ke surga, tapi ibadahnya luar biasa. Itulah Rasul, sempurna dalam melaksanakan janjinya kepada Allah, dan memang harus sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena beliau itu uswah hasanah. Kalau uswah itu, contoh itu kan harus sempurna, harus maksimal. Kalau contohnya tidak sempurna, ya tidak baik dalam segala hal. Berarti dalam dunia ekonomi, misalnya perdagangan, yang namanya sampel itu harus sempurna, supaya ketika mau dipasarkan, ketika mau ditawarkan, ketika diiklankan, itu orang tertarik, ya kan? Tapi kalau sampelnya nggak sempurna, ya orang tidak tertarik. Nah, Rasul itu orang yang sempurna dalam segala hal, yang tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Nah, Rasul mengatakan, ada kami Rabbi, bahasanya tadi di Rabbu Allah Azza wa Jalla mendidikku dengan didikan yang sempurna. Dan itulah kenapa Allah sendiri yang mendeklarasikan dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa kan lakum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bagi kamu pada diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Itu para hadirin tepat janji.
Dan Rasul mengajarkan kepada setiap orang untuk tepat janji, dan itu diikuti oleh para sahabatnya. Nah, lawan daripada tepat janji apa para hadirin? Khianat, culas, curang, bohong, itu lawan daripada godaro, ya, godaro. Jadi lawan daripada ada itu godaro, culas dan curang. Itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Para hadirin, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasulahu wa la beriman kafara. Janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasul. Wala takhunu amanatakum, dan jangan pula kalian khianat terhadap amanah-amanah kalian. Amanah ini ruang lingkupnya sangat luas para hadirin. Ini tidak boleh dikhianati. Allah benci pengkhianat, sampai-sampai Rasul benci pengkhianat, sampai-sampai Rasul menjadikan pengkhianat itu sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kemunafikan. Ada 4 tanda munafik itu. 1, bicara dusta. 2, berjanji, suka ingkar. 3, diamanati, suka hianat. 4, dia benci, suka melampaui batas. Tambah lagi yang 5, bila salat subuh kesiangan. Nah, dibenci sifat khianat itu. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yaumil qiyamah." Itu tentang khianat. Apabila nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan, kata Rasul. Yurfa'u likulli qadirin liwaqun, kata Rasul. Bagi setiap orang pengkhianat akan dikasih bendera yang ciri pengkhianat. Kalau dikatakan yuqalu hada godrotu godirin bulan bin bulan, terus ini adalah bendera pengkhianat sebulan bin sebulan. Ini adalah bendera pengkhianat sebulan bin sebulan. Bahkan dalam hadis Imam Muslim dikatakan wala godiro akdoma godrokan min godiri amiri amati, kata Rasul. Dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar selain pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Gitu. Khianat suami pada istri dan sebagainya, suami pada istri kecil, para jadi dampaknya. Tapi kalau khianat seorang lurah misalnya, khianat seorang camat, khianatnya seorang kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, presiden, raja, sultan, perdana menteri, dan sejenisnya. Kalau mereka khianat, maka domagodir, kata Rasul, itu sebesar-besar pengkhianatan. Makanya tadi di hari kiamat akan dikasih oleh Allah bendera, ciri, sehingga kalau nanti di padang mahsyar itu ada rombongan orang-orang atau kumpulan orang-orang yang berkibar benderanya, gembira apa bendera pengkhianat, itu adalah para pengkhianat, terlebih lagi dari kalangan penguasa yang diberi amanah untuk mengurus urusan rakyatnya, lu berkhianat kepada rakyatnya, itu pengkhianatan yang paling besar, kata Rasul. Makanya terhadap penguasa yang seperti itu Rasul berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihi fashdud alaihi. Ya Allah, siapapun di kalangan umatku yang diberi kuasa oleh rakyatnya untuk mengurus urusan mereka, lalu mereka menyengsarakan dari khianat terhadap rakyatnya, sengsarakan dan susahkan dia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia dia dijaya, tapi di akhirat dia tidak bisa, pasti mendapatkan akibat yang paling buruk. Nah, demikian para hadirin, sangat dibenci sifat pengkhianat itu, berbeda dengan sifat tepat janji. Rasul juga menepati janji terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri, dan tidak mengkhianatinya. Dan kita pun dituntut untuk itu. Kenapa? Inna li nafsika alaka haqqan wa inna li jasadika alaihi haqqan. Setiap diri, diri kita punya hak dari kita dan harus dipenuhi. Tidak boleh dikhianati. Butuh istirahat, kalau capek butuh makan, kalau lapar butuh minum, kalau harus dan butuh penerangan agama supaya rohani tidak kering. Maka
ketika ada 3 orang sahabat yang ingin sholat malam sepanjang malam, dicegah oleh Rasulullah. Karena kata Rasul, aku tidak sholat di malam hari tapi aku tidur. Ketika sahabat yang ingin puasa sepanjang setiap hari tidak berbuka tanpa selang-seling, kata Rasul, tidak boleh, aku juga puasa tapi aku juga berbuka. Dan kepada sahabat yang ingin supaya ibadahnya fokus sehingga tidak mau nikah, Rasul mencelanya dengan celaan, siapa yang tidak suka akan sunnahku tidak termasuk umatku. Jadi dipenuhi janji terhadap diri sendiri para jemaah. Maka Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, wa alal akili malam yang berbukan halakli, kata beliau, wajib bagi setiap orang yang berakal selama akalnya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, yaitu membagi-bagi waktu, ada waktu untuk ibadah kepada Allah, ada waktu untuk mencari nafkah, ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, dan ada waktu untuk beristirahat atau mencari ilmu. Jadi itu tunaikan janji terhadap diri sendiri. Ketika seseorang tidak bisa menunaikan janji terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Rasul pun menunaikan janji pada ibunya yang tidak terus beliau itu ingin mendoakan tapi Allah tidak mengizinkan. Pernah satu ketika Rasul berkata begini, kata Rasul begini, istaghfar Rabbi azza wa jalla bil istighfari umi falam ya'tani pada malam aina ya rahmatallah ya finnar. Aku sering kali minta izin kepada Allah agar aku bisa minta ampunan kepada Allah untuk ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan kepadaku. Kenapa ibu neraka kata Rasulullah? Ini hadis sahih Muhammad tadi. Tapi kata Rasul, aku hanya diizinkan oleh Allah untuk menziarahi kuburannya. Maka Rasul berziarah kuburan, menangis di kuburannya, di kuburan ibunya, dan membuat sahabat-sahabat lain menangis. Dan itulah Rasulullah percuma. Bukan hanya ibu kandungnya, walaupun ibu kandungnya tidak mengurus beliau karena 2 tahun beliau ditinggali oleh ibunya, tidak menyusuinya karena disuai oleh Sohibah Aslamiyah. Dan beliau juga sangat sayang kepada ibu susunya, juga sangat sayang kepada saudara sesusunya. Banyak memberikan hadiah yang banyak kepada saudara sesusunya. Begitulah Rasulullah berjemaah kepada ibunya, kepada istrinya luar biasa yang 9 itu, terlebih kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itu luar biasa para hadirin, sangat luar biasa karena Khadijah amat sangat besar jadinya kepada beliau. Beliau yang pasang badan untuk Rasulullah, yang menyiapkan harta kekayaan untuk menunggu dakwah Rasulullah. Beliau orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Dan luar biasa di hadapan Aisyah, Rasulullah sering menyebut Khadijah, sering menyebut Khadijah. Maka dahululah saudaranya Khadijah itu iparnya Rasulullah, itu luar biasa disayanginya. Sehingga Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang paling aku cemburui selain daripada Khadijah. Walaupun kata Aisyah, Khadijah telah meninggal 3 tahun sebelum menikahi sebelum Rasul menikahi aku. Begitulah sayangnya Rasul kepada istri yang bernama Khadijah dan kepada istri-istrinya yang lain. Kepada Aisyah bahkan Rasul menyebutkan Umairah, wajahnya merah itu para jemaah dipuji. Itulah para hadirin kepada istrinya, kepada kerabatnya. Para hadirin, Rasul itu kalau ingin jadi orang kaya, karena banyak hadiah hibah yang diberikan oleh masyarakat, oleh para pejabat, dan mendapat 1/5 bagian dari harta rampasan perang, tapi tidak pernah lama hartanya ada di tangan beliau, disedekahkan pada kerabat-kerabatnya dan kepada orang-orang miskin di langit. Banyak Rasulullah itu berpesan, berwasiat kepada keluarga besarnya, kepada anak, kepada istri-istrinya, terutama kepada putrinya yang bernama Fatimah. Demikian para hadirin. Kepada siapa lagi? Kepada para sahabat ridwanul alaihim, baik dari kalangan Ansor ataupun dari kalangan Muhajirin, terutama sahabat-sahabat generasi awal, as-sabiqunal awwalun, yang disebut ayat 1 surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ini kelompok yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersahabat dengan para sahabatnya. Sahabat itu orang-orang muslim yang hidup sejaman Nabi
beriman pada Nabi, bertemu dengan Nabi itu yang dimaksud sahabat teman-teman. Dan ada orang Muslim, orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman pada Nabi, tapi tidak beriman pada Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, itu bukan sahabat namanya muhaddirin, jadi teman-teman. Nah itu sahabat-sahabat itu luar biasa, sahabat dari kalangan sabiqun awal. Dan kita tahu sahabat-sahabat generasi awal itu kebanyakan orang-orang susah, orang-orang apa, budak-budak. Gitu. Salah satunya budak itu adalah siapa? Bilal bin Rabah. Diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang tukang adzan, mengumandangkan adzan. Bukan dimotivasi Rasulullah karena Rasul mengatakan, wahai Bilal, aku mendengar terompah suara di surga, luar biasa. Dan itu jadi motivasi bagi siapa itu Bilal untuk lebih kencang lagi, lebih senang lagi, dan lebih sungguh-sungguh di dalam ibadah. Demikian juga sahabat-sahabat lainnya. Dan dari sekian banyak sahabat-sahabat itu, yang paling dekat dengan beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan sahabat. Di kalangan keluarga adalah istri Khadijah. Dari kalangan keluarga Ali bin Abi Thalib, di kalangan yang lain luar sahabat adalah Abu Bakar Siddiq, paling membenarkan apa yang datang dari Rasul. Dan Siddiq itu bukan nama beliau, Siddiq itu gelaran dari Allah untuk Abu Bakar, karena dia amat sangat membenarkan kebenaran, dan dia membenarkan apapun yang Rasul sampaikan, tidak pernah meragukan barang sesuatu. Itu Abu Bakar. Dia paling hebat, dia paling sabar, dia paling dekat dengan Rasulullah. Di samping dia juga adalah mertuanya sendiri. Para hadirin, ketika Rasul hijrah ke Madinah, yang dipilih oleh Rasul namanya beliau bukan Umar yang kuat, tapi Abu Bakar Siddiq. Dan ketika 15 kali Rasul tidak bisa mengingat sholat berjamaah karena imami, karena beliau sakit, yang ditunjuk oleh Rasul Abu Bakar Siddiq. Kepada Aisyah Rasul mengatakan, mur Abu Bakar, kalau Rasul dinas, kata Rasul, wahai Aisyah, tolong suruh Abu Bakar supaya menjadi imam bagi orang-orang. Aisyah, setelah itu Aisyah, Rasulullah kata Aisyah, jangan hanya Abu Bakar, gak enak sama Umar. Enggak, kata Rasulullah, kata saya, tidak bisa dibujuk dengan Aisyah minta Hafsah supaya dibujuk Rasulullah agar Umar juga menjadi imam menggantikan Rasulullah. Kata setelah Hafsah berkata begitu, apa kata Rasulullah? Inna kunna antunna Kanisa Yusuf, kalian itu wanita-wanita yang baik, seperti wanita-wanita di mana Yusuf, kata Rasulullah. Sudah, mur Abu Bakrin, suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Dan Rasul mengatakan di para sahabat, jika dibolehkan aku punya kekasih di muka bumi ini, maka aku akan pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi tidak boleh, dia hanya seorang aku, itu kata Rasul. Kepada Umar juga demikian. Berapa kali Allah memuji Umar bin Khattab, para hadirin. Dan Rasul mengatakan Umar itu adalah Islam itu akan hebat dan akan kuat di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar itu ada pintu yang tertutup rapat, terkunci kuat, sehingga tidak ada terjadi kekacauan. Itu di masa Umar. Rasul pun menaikkan janji kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu luar biasa. Ali itu masuk Islam ketika usia muda dan ikut berjuang bersama Rasul, merasakan pahit getirnya berdakwah. Dan Rasul menghargai Ali dengan kalimat, apakah engkau suka jika aku menempatkan posisimu di sisiku seperti posisi Harun di samping Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika perang Khaybar, para hadirin, ini luar biasa. Imam Bukhari meriwayatkan di suatu sore ya, menjelang malam, Rasul berkata kepada para sahabat, nanti besok, kata Rasul, aku akan serahkan bendera ini pada seseorang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Begitu kata Rasul. Semua orang pada tidur di malam itu, dan setiap orang berharap mereka lah yang dipilih oleh Rasul untuk memegang bendera pada waktu perang Khaybar itu. Di pagi hari, perhatiin apa yang terjadi. Kata Rasul, sudah berkumpul dan Ali tidak ada. Rasul, mana Ali? Kok nggak mau? Nggak datang. Kata sahabat, Ali sakit.
mata ya Rasulullah surmur, kata Rasul. Panggil, suruh ke sini. Dipanggillah Ali, kemudian mata Ali diusap oleh Rasul, dan ketika itu sembuh seketika, tidak ada seperti pernah sakit. Dan ketika itu Rasul mengatakan, kepada Ali lah bendera itu akan diserahkan. Itulah para hadirin contoh kepada para sahabat. Dan di kalangan Sabiqun Awwalun, bukan hanya di generasi Muhajirin, tapi pada kaum Ansar juga. Banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang Ansar. Salah satunya adalah Rasul mengatakan bahwa hubbul Ansar minal iman wa hubul Ansar minal nifaq. Rasul mencintai kaum Ansar adalah bagian dari iman, dan membenci kaum Ansar adalah bagian dari kemunafikan. Para hadirin, bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada para sahabat, bukan kepada mukmin, bukan. Kalau para sahabat sudah jelas mereka sangat nyaman hidup bersama Rasul, karena Rasul tidak pernah membeda-bedakan sahabat dari status sosialnya, tidak, semuanya diperlukan sama Rasulullah. Senang mereka. Itulah janji Rasul kepada para sahabatnya. Tapi kepada yang lainnya pun Rasulullah, kepada musuh sekalipun, pada orang kafir sekalipun, pada kafir dini sekalipun, Rasul menghargai dan menunaikan janji-janjinya. Beliau adalah sosok yang al-wafa'nya, orang yang menunaikan janji secara sempurna. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebut beliau sebagai seorang yang uswah hasanah dalam soal itu. Nah, seluruh yang Rasul praktekkan dalam hal menepati janji itu diteladani oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan Rasul meminta kepada kita semua agar kita pun termasuk orang-orang yang bisa menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, janji pada diri sendiri, janji pada keluarga, kepada anak, pada istri, pada kerabat, pada sahabat, pada tetangga, dan pada seluruh orang-orang muslim. Sekali lagi, Allah tidak suka pada orang-orang yang khianat. Dan pengkhianat itu adalah sifat yang sangat buruk, sampai-sampai Allah akan memperlukan pengkhianat di hari kiamat nanti dengan ciri dan tanda agar dikenal oleh seluruh orang di muka bumi. Bayangkan seluruh umat manusia dulu sampai zaman dulu dan zaman belakangan akan mengenal siapa saja pengkhianat waktu di dunia. Jika sekarang yang pengkhianat itu dijaya, gagah, perkasa, kuat, dan tidak bisa dikalahkan, tapi di hari kiamat mereka akan tertunduk lesu, merasa malu dan dipertontonkan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Mudah-mudahan lewat ibadah saum yang kita laksanakan di Ramadan 1440 Hijriah ini, ibadah saum menjadi salah satu sarana yang bisa mengantarkan kita kepada al-wafa'il, menunaikan janji. Dan di bulan ini memang betul-betul kita sangat konsisten melaksanakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang sampaikan di Ramadan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, aku berlihada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.